gelas kaca Nia Daniati kembali pecah. Anak perempuan satu-satunya yang selama ini paling disayang akhirnya ditahan atas kasus dugaan penipuan CPNS yang beberapa waktu lalu menghebohkan jagat dunia maya. Olivia Natania atau yang akrab disapa Oi, hari Rabu kemarin resmi mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Tak terbayang betapa hancurnya hati dan perasaan Nia Daniati. Darah daging yang semestinya menjadi penerus karir di industri musik tanah air, kini malah menjadi orang pesakitan, terancam hukuman penjara bertahun-tahun ke depan. Penahanan Oi sendiri berlangsung sangat dramatis. Oi terlihat mengenakan baju tahanan oranye dikawal sejumlah petugas. Wajahnya nampak pucat dan putus asa. Ia pun tak bisa berkata-kata. Oi hanya melangkah dengan gontai, meratapi nasibnya yang penuh nestapa. Seperti apa hancur leburnya perasaan Nia Daniati? Benarkah ia tak terima Oi di penjara? Lantas mengapa Oi harus dipenjara? Benarkah bukti dugaan penipuan tak bisa dibantah lagi? Kasih jalan, kasih jalan. Gimana mau? Oi, gimana Oi? Kasih jalan, Mas. Suruh izin, kasih jalan. Awas, jalan. Nia adalah orang tua buat anaknya. Bagi Nia, anaknya terbaik dan tidak ada masalah. Ya udah itu aja. Saya nggak punya kapasitas untuk ikut campur dan menurut saya, ya biarkan aja waktu yang berlalu dan membuktikan siapa yang dirugikan, siapa yang merugikan. Ya kita sesuai dengan prosedur hukum aja. Apa yang udah ditetapkan penyidik sesuai dengan perbuatan ya harus dijalanin. Selama 20 hari penahanan di Polda. Itu hak kepolisian, hak penyidik. Nanti setelah itu kalau berkasnya belum selesai akan diperpanjang pengadilan penuntut umum. Tapi rata-rata angka kerugian per personal itu bisa dipastikan di range 20 sampai dengan ratusan gitu loh. Tapi untuk klien saya tidak pernah ada mencapai lebih dari 100, yang rata-rata ada 50. Penahanan Oi bermula dari laporan yang diajukan gurunya bernama Agustin tentang kasus dugaan penipuan CPNS. Kabarnya Oi mengiming-imingi banyak orang untuk menjadi PNS dengan sejumlah uang tertentu. Kerugiannya sendiri mencapai 9,7 miliar dengan 200 lebih korban. Sebelumnya Oi sempat membantah dengan keras jika dirinya terlibat dugaan penipuan. Menurutnya, apa yang dilakukan murni hanya pelatihan untuk menjadi PNS. Sayang beribu sayang, apa yang dituduhkan padanya nampaknya lebih kuat dari bantahannya. Dengan bukti-bukti yang dimiliki kepolisian, akhirnya Oi dijadikan tersangka, kemudian langsung ditahan. Oi sempat diperiksa selama 9 jam dengan 46 pertanyaan. Tak bisa mengelak. Kini ia mendekam di balik jeruji besi dengan perasaannya yang campur aduk. Lantas berapa tahun hukuman yang akan diterima Oi jika terbukti bersalah? Benarkah ia diterpa stres berat? Ya, seperti manusia kan bagaimanapun juga ya pasti stres lah. Alasannya karena udah cukup bukti dan sudah masuk unsur. Unsurnya berapa tahun sih yang dikenakan kepada CSK, Bang? Kalau 378 kan 4 tahun. Itu aja ya. Tadi 46 pertanyaan. Ada pemberitahuan nanti ke keluarga. Jadi yang dinamakan dengan proses hukum untuk ibu Nia nanti akan diberitahukan. Ya. Ya, melalui surat kan sudah disiapin dari penyidik untuk keluarga. Lahir dari seorang ibu yang memiliki prestasi luar biasa di industri musik tanah air, Oi memiliki jalan hidup yang berbeda. Di usianya yang sudah matang, ketika sudah menikah dan memiliki seorang anak, ia malah berseragam tahanan meringkuk di jeruji besi. Entah mengapa,
dirinya bisa sampai terlibat dalam dugaan penipuan CPNS. Benarkah selama ini Oi kekurangan uang? Bagaimanakah pula reaksi mantan suami Nia Daniati, Farhad Abbas, pasca mengetahui Oi masuk penjara? Benarkah ia akan membela mati-matian Oi untuk bisa keluar dari penjara? Saya nggak membela mati-matian si Oi. Kalau Oi memang dibuktikan, silakan proses. Oi juga kalau bisa membuktikan si Agustin terima uang, ya proses juga sama-sama kan? Iya, jangan maling teriak maling. Ya kita akan ajukan penangguhan tahanan. Kapan diajukannya, Pak? Besok kan pasti kita udah ajukan penangguhan tahanan. Dengan ditahannya Ibu Olivia ya, saya pikir kami lebih mudah membuktikan peristiwa pidana ini. Dalam arti bahwa ternyata dapat dipastikan, patut diduga bahwa ternyata tidak pernah ada kegiatan penerimaan PNS. Itu pertama dulu. Nah, karena tidak ada kegiatan penerimaan PNS, tentu orang-orang yang meng-hire, orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari ini, ya sudah sepatutnya juga mempertanggungjawabkan prosesnya, termasuk di dalamnya adalah orang yang kita laporkan, baik Pak Karno maupun Ibu Agustin. Secara data melalui WA Group, tidak pernah tampil Olivia, yang ada itu Agustin, begitu loh. Proses hukum akan terus berlanjut ke meja hijau. Namun demikian, satu tahap telah terlewati. Kisru Oi dan gurunya Agustin beberapa waktu silam yang saling lapor menemui kejelasannya. Pihak kepolisian kini memiliki bukti jika Oi diduga kuat terlibat dalam kasus penipuan hingga akhirnya dilakukan penahanan. Lantas bagaimana dengan nasib Ibu Agustin yang juga dilaporkan dengan kasus serupa? Benarkah Ibu Agustin akan menyusul Oi ke penjara? Saya nggak punya kapasitas untuk ikut campur, dan menurut saya, ya biarkan aja waktu yang berlalu dan membuktikan siapa yang dirugikan, siapa yang merugikan. Dan saya nggak pernah dapat kuasa, nggak ada kuasa. Nggak ada, karena memang saya pikir saya mau netral gitu. Takutnya nanti kalau misalnya saya kalah, dibilang Farhad sengaja ngalah gitu. Saya netral aja. Kalau dia udah didampingi pengacara-pengacara baik dan terbaik menurut saya. Perlu saya sampaikan dan tegaskan kembali, ini pertanyaan yang sama yang berulang-ulang teman-teman media tanya kepada saya. Pertama, kenapa kita tidak laporkan Olivia? Satu, klien saya tidak pernah sama sekali melihat bahwa Ibu Olivia menandatangani dokumen yang disebut penitipan uang. Dan bertemu pun tidak? Nah, bertemu pernah sekilas barangkali, tapi tidak semua. Contoh untuk CS, dia sama sekali tidak pernah tahu yang namanya Olivia mana. Yang pernah tahu, oh itu Olivia, baru tahu belakangan ini. Gitu. Jadi yang kedua, fakta secara data melalui WA Group tidak pernah tampil Olivia. Yang ada itu Agustin.